cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada perlu apa, Siti? Begini, Bu. Tujuan saya meminta waktu berdiskusi sama Ibu kali ini adalah untuk membicarakan mengenai program saya yang berpihak kepada murid. Nah, program yang saya rencanakan itu bernama Senandung. Senandung ini singkatan dari Serukan Anti Perundungan. Nah, sebelumnya di sekolah kita kan sudah ada nih tim anti kekerasan. Ya, benar. Nah, jadi maksud saya di program yang sudah ada ini saya ingin lebih mengaktifkan lagi agar lebih berwarna, agar lebih aktif dan melibatkan peserta didik kita. Maksudnya berwarnanya itu seperti apa? Nah, berwarna itu lebih berkreasi lagi, anak-anak juga dilibatkan untuk gitu. menggerakkan gerakan ini. Kan selama ini kan hanya majelis guru dan komite saja. Nah, kali ini saya ingin mengajak anak-anak itu seperti anak-anak juga ikut menyerukan kepada teman-temannya. Jadi anak itu lebih tahu nih jenis-jenis perundungan itu seperti apa. Nah, untuk mencegahnya apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, itu maksud saya lebih berwarna. Berarti, begitu. Siti membawa anak-anak lah ya. Maksudnya anak-anak pun diikut sertakan dalam perundungan inilah ya. Iya, benar. Memang sebelum ini juga baru-baru ini kami juga ada dikasih tahu waktu itu ada pelatihan. Jadi kalau bisa perundungan itu tuh memang kita sebaiknya melibati anak. Iya, benar. Terkadang anak-anak kan lebih mengerti bahasa temannya daripada gurunya. Ya, kalau ini programnya sangat bagus untuk sekolah kita nanti. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, kenapa saya memilih program Senandung ini? Nah, saya juga punya latar belakangnya nih Bu. Alasan saya kenapa? Karena kan anak-anak pada zaman sekarang ini sering melihat tayangan ya Bu, walaupun tidak tayangan televisi, bisa jadi tayangan dari handphone gitu kan. Konten-konten yang mengandung bercandaan yang berlebihan itu kadang kan ditiru sama anak-anak. Nah, takutnya mereka di sekolah itu juga melakukan itu, niatnya hanya bercanda, tapi nggak tahu kan mereka belum punya nalar yang panjang, nanti efek dari bercandaan itu bisa jadi serius gitu. Jadi maksudnya ingin lebih menggerakkan lagi, memberi pemahaman kepada anak-anak kalau bercanda yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan perundungan dan berakibat fatal. Nah, itu salah satu latar belakangnya. Nah, selain itu juga ingin menciptakan suasana lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak. Dan menyenangkan lah dia. Iya, benar sekali Bu. Nah, karena kita juga tahu kan perundungan ini juga bisa menjadikan suasana lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak, baik dari sisi akademisnya maupun sosialnya ya kan Bu, bisa merusak mental anak-anak juga gitu. Nah, jadi itu merupakan alasan dan latar belakang saya kenapa saya memilih program Senandung ini gitu. Jadi saya harapkan dukungan Ibu Kepala Sekolah dan juga nanti rekan-rekan saya dalam program saya ini. Nah, sebelumnya juga saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai bagaimana sih Bu, apa aja yang bisa saya lakukan di dalam program Senandung ini biar anak-anak itu lebih semangat lagi dan anak-anak itu ikut lebih aktif lagi. Apa aja yang bisa saya lakukan kalau menurut Ibu Kepala Sekolah? Kalau menurut Ibu pertama kan kita harus pilih dulu. Kita cari dulu siswa yang bisa masuk ke, maksudnya itu disenangi temannya lah dulu. Kan terkadang model kan yang model ya, model siswa gitu. model ya. Maksudnya gini, kita kan kalau misalnya kita pilih si A, kalau si A itu nggak ada pengaruh ke teman-teman pasti itu nggak jalan. Iya, benar. Jadi kalau kita ingin jadikan satu anak itu model, kita cari anak yang disenangi temannya. Jadi kalau dia udah senangi, misal dia senangi dengan temannya ini, jadi apapun yang dilakukannya itu pasti mau kan. Iya, benar. Kedua, anak yang udah kita pilih nanti itu untuk sebagai tim, termasuk tim Senandung itu
macam kita kan di sekolah udah ada nih tim perundungan Iya. itu. Jadi nanti kita akan bikinlah suatu seperti sosialisasi khusus untuk mereka aja. Oh ya, sosialisasi untuk iya. murid yang terpilih Iya, ya Bu ya. selama ini kan kita udah sosialisasi untuk semua Iya. semua murid nih, Iya. udah pernah kita lakukan setelah kita terbit ke SK kita kemarin kan. Iya. Sekarang kalau macam Bu Siti melakukan program ini Senandung, kalau menurut Ibu bagusnya udah terpilih siswa itu nanti tim yang di sekolah itu, tim perundungan itu membuat suatu kegiatan seperti sosialisasi. Iya, iya. Apa aja perundungannya, macam Ibu Siti tadi bilang, kadang anak-anak ini kan anak-anak zaman sekarang nggak bisa lepas dari gadget atau handphone. Jadi dari situ kan kita bisa menjelaskan kepada mereka, oh ini memang di handphonenya atau di TikTok cuma bercanda, tapi efeknya itu ada. Kalau sering-sering ini akibatnya. Jadi mereka tuh harus dibekali dulu, karena kalau mereka aja belum dibekali, nanti takutnya dia mau memberikan arahan ke temannya nggak tahu juga kan. Jadi langkah awalnya itu pilih siswanya, dilihat dulu latar belakang siswanya, apakah dia tuh yang utama dia tuh disenangi temannya dulu lah, ibaratnya dia siswa favorit lah. Iya. Terkadang kan di satu kelas tuh ada kawan tuh mau pengennya gitu Iya, kan, iya. orangnya ceria, bukan berarti dia ketua kelas enggak juga. Iya, benar. Jadi kan kita pilih itu, kemudian udah mungkin sekitar entah 5 orang atau 6 orang, baru nanti tim kita yang tim perundungan yang ada di sekolah tuh mengasih sosialisasi, ditunjukkan oh kok dari ucapan ini termasuk perundungan, nanti kok dari media ini termasuk perundungan yang seperti dari awal Bu Siti tadi bilang gitu. Iya, baik. Dibekali lah mereka tuh dulu. Baik, jadi saran dari Ibu yang pertama adalah langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pilih siswa yang disenangi teman ya Bu, kurang lebih 5 atau 6 ya, Iya, dijadikan iya. satu tim. Iya. Nah setelah itu tim tersebut kita berikan pembekalan ya Iya, agar benar. bisa juga menyampaikan dengan info yang benar kepada teman-teman yang lain. Nah ini adalah langkah pertama. Nah untuk setelah mereka terpilih ini Bu, apakah ada saran dari Ibu nih apa yang harus mereka lakukan yang lebih kegiatan yang bisa mereka lakukan agar menarik perhatian teman-temannya? Mereka tuh macam kita ini, kita kan di sekolah ada kegiatan pertama ada literasi setiap hari Kamis. Ya. Di situ kan anak yang masuk tim perundungan dia bisa mensosialisasi sama kawannya, dari dia udah dapat dia lagi mensosialisasi sama kawan-kawannya. Oke, berarti presentasi hasil dari pembekalan tadi kepada teman-temannya ya Bu. Berarti ini juga merupakan kegiatan kolaborasi Iya, ya Bu iya. ya, kegiatan kolaborasi antara tim anti perundungan bersama tim literasi ya. Iya, Bagus nih Bu. iya. Luar biasa ide dari Ibu. Mudah-mudahan nanti saya bisa lebih mengembangkan lagi Ya, ide-ide jadi ini kan ya, Bu, ya. pas kita kan setiap hari Kamis itu ada nama program kita apa, literasi bersama Kasih, tuh. kasih ya. Kasih. Jadi Kamis kan literasi. jadi kan di situ anak-anak tuh pun terkadang siswa ini mungkin ada bahasa-bahasa guru dia kurang ngerti, Iya. mungkin dengan bahasa temannya dia bisa ngerti. Misalnya orang tuh mungkin kalau cuma selesai bisa aja kan dia bikin, kan orang tuh ada 6. Iya. Coba kita bikin drama kecil. Iya, iya. Kita benar. bikin drama kecil kan, udah bikin drama kecil, dari drama kecil nanti baru dia narik kesimpulan ini loh, ini termasuk perundungan. Tujuannya dia ingin mensosialisasi, cuma dia bukan cuma sistem, bukannya caranya tuh berceramah, tapi anak-anak lebih suka lihatnya seperti misalnya kan kalau biasa kan video. Iya. Ini dianya yang senandungnya itu, yang siswa yang masuk tim senandung tuh dia memperagakan. Berarti bermain peran ya Bu ya. Bermain peran. Bermain Oke, peran. kita bikin Oke. drama kecil lah gitu Iya. kan. Nanti seperti tim perundungan atau tim literasi bikin sinopsisnya, Iya, dibacakan. iya, iya. Kemudian baru mereka yang ngasih kesimpulan. Jangan guru, biar mereka yang bergerak. Nanti memberi kesimpulan biar orang itu juga. Paling nanti melengkapinya barulah guru untuk merapikan lagi dari kesimpulan Oke, mereka. berarti tetap melibatkan guru ya Bu ya. tetap. Baik. Nah, saran selanjutnya adalah tim yang sudah terpilih melakukan kolaborasi dengan tim Kalsi ya Bu ya, untuk melakukan sebuah drama kecil atau bermain peran. Nah, selanjutnya Bu, ini kan Kalsi ini rutin dilakukan selama seminggu sekali nih Bu. Iya, benar. Nah, untuk menurut Ibu nih,
sebaiknya kolaborasi ini dilakukan apakah itu per bulan atau per semester atau per 2 minggu sekali, Kalau bagaimana? ibu, kalau untuk sekarang ini biar efektif kayaknya 2 minggu sekali. Efektif 2 minggu Iya, sekali ya Bu ya? kalau bisa kalau seminggu sekali itu kayaknya terlalu inilah, takutnya anak terlalu bosan atau kayak mana Iya, ya. bisa jadi bosan ya Bu, terlalu Karena keseringan ya. kita kan juga ada program juga. Iya, Mana benar. tahu di nanti yang bagian literasi mereka kan ada juga programnya. Iya, Jadi benar. maksudnya minggu pertama tentang literasi, minggu kedua tentang perundungan. Oke. Jadi diselang-seling aja. Oke, Gitu. oke. Jadi kerjasama lah antara tim perundungan sama tim literasi. Oke, baik. Luar biasa saran dari Ibu ya Bu ya. Saya menjadi sangat senang, nyaman mendapat saran Ibu yang sungguh memotivasi program saya gitu kan. Nah, mungkin di awal diskusi kita ini Bu, hanya ini dulu yang bisa saya ceritakan kepada Ibu ya Bu ya. Saya sangat senang sekali dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Semoga dengan saran di awal ini bisa saya kembangkan lagi menjadi lebih berwarna seperti yang saya bilang di awal. Kegiatan ini menjadi lebih berwarna bagi anak-anak dan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Dan anak-anak juga ikut berperan aktif sebagai agen perubahan di sekolah kita untuk menyerukan anti perundungan sesuai dengan program yang saya canangkan. Iya, karena perundungan itu salah satu juga program pemerintah. Iya, benar sekali Bu. Karena kita kalau misal kita ingin ibaratnya ingin berubah sesuatu, kita harus ambil. Misal kita mau nganu siswa nih, kita harus ambil dari bagian dari siswa itu harus kita bawa. Iya, benar. Harus kita pilih, nggak bisa kita terjun karena bahas mereka kan ibarat gini, balik ke belakang kok kita udah pernah mengalami masa kecil, mereka belum pernah. Jadi karena mereka belum, kita harus ambil simpel dari mereka. Jadi intinya kalau dipilih siswa, cari siswa yang memang disenangi teman-temannya, bukan berarti nanti dipilih oh dia ketua kita ambil, enggak. Cari yang disenangi. Terkadang kan kita di dalam kelas tuh ada tuh dia satu pengikut, memang apa yang dibuat teman dia pengen sama teman kelompok, dia pengen yang itu juga. Karena dia mungkin ada daya tariknya gitu. Jadi teman-teman nyaman ya Bu ya bersama dia. Baik. Jadi Bu, hasil diskusi kita hari ini yang pertama adalah langkah yang bisa saya lakukan di awal adalah pertama memilih siswa yang disenangi teman sekitar 5 atau 6 orang dan dijadikan satu tim. Nah, selanjutnya tim tersebut kita bekali dengan informasi perundungan agar mereka juga bisa menyampaikan informasi yang benar dan tepat kepada teman-temannya. Selanjutnya adalah melakukan kolaborasi di kegiatan KALSI atau Kamis Literasi, dan kegiatan itu bisa kita seling-selingi antara kegiatan literasi dan drama kecil atau bermain peran. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ini bisa kita lakukan 2 minggu sekali ya Bu ya. Iya, 2 minggu sekali kita bikin karena kan kita kan sekarang ini bergabung maksudnya itu kita kerja sama literasi kan. Jadi ibarat Mas Ibu tuh dalam sebulan tuh kegiatan literasi jalan, kegiatan perundungan pun jalan. Jadi kan anak-anak lebih optimal lah jadinya ya. Benar. Dan kolaborasinya dapat ya Bu ya. Jadi semuanya mungkin saya akhiri diskusi kita kali ini. Nanti untuk selanjutnya saya juga akan melakukan diskusi bersama teman dan juga perwakilan dari siswa mengenai program ini, dan karena saya juga harus mendengarkan suara pilihan dari teman-teman dan dari muridnya ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan bisa sinkron dengan rekan sejawat dan dari peserta didik kita. Baik Ibu, demikian diskusi kita, dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi menjalankan program ini ya Bu ya. Semoga program yang dibikin di situ ini berjalan lancar. Amin. Itu efeknya kan maksudnya itu pengaruhnya terutama di sekolah kita. Jadi kalau untuk pengaruh untuk keluar yang besar lagi bisa dicontoh di sekolah lain nantinya. Baik, amin. Tapi kita khusus ke sekolah kita dulu. Baik Ibu. Jadi perubahan itu dimulai dari diri ya Bu ya. Baik kita Ibu. Dulu. Terima kasih Ibu, saya sangat bersemangat dan karena Ibu ternyata support dengan program yang saya miliki. Baik Ibu, demikianlah wawancara atau diskusi kita kali ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan saya, rekan sejawat saya di SDN 015 Bagan Keladi. Adapun tujuan saya mengajak kita berdiskusi santai ya, ibu-ibu ya, mengenai program saya yaitu Senandung. Nah, saya punya program akronimnya ya Senandung. Nah, kepanjangan dari Senandung ini adalah serukan anti perundungan. Nah, jadi program ini akan saya rencanakan, akan saya rancang untuk dilaksanakan di SDN 015 Bagan Keladi di sekolah kita. Nah, adapun tujuan saya membentuk program ini adalah yang pertama mencegah perundungan yang terjadi di sekolah kita. Nah, yang kedua itu membantu korban perundungan di sekolah kita, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memberikan pemahaman tentang bahaya perundungan kepada murid-murid, menumbuhkan rasa saling menghormati antara murid, guru, atau warga sekolah lainnya, mengetahui bentuk-bentuk perundungan, selanjutnya mengetahui tindakan yang tepat untuk mencegah tindakan perundungan. Nah, adapun latar belakang saya kenapa saya membuat program Senandung ini? Yang pertama karena kejadian perundungan ini bisa menciptakan suasana lingkungan yang kurang mendukung bagi murid-murid kita, karena bisa mengganggu perkembangan murid kita baik secara akademis maupun sosialnya ya, ibu-ibu ya. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan ini biasanya yaitu meniru perilaku orang di sekitar kita ya kan ibu-ibu. Apakah menurut ibu-ibu nih ada faktor lain penyebab kenapa anak-anak bisa melakukan perundungan, atau biasanya anak-anak lebih ini ya, lebih kenal dengan bully ya. Nah, jadi menurut ibu-ibu semua nih, ada nggak faktor lainnya selain yang biasanya zaman sekarang nih anak-anak akrab dengan handphone, kadang ada konten-konten yang kasar ditirunya. Nah, selain itu ada nggak lagi menurut Dia anggapnya konten itu ngetren, jadi dia bahan ngetren ya, jadi ditiru ya. Ya karena kayak gitu seperti belakang hebat, Ya. merasa kuat. Ada Jadi juga yang dia itu dulu itu seperti gini, kayak apa namanya istilahnya dia, supaya untuk gurau-gurau aja. Ya bercanda niatnya ya, tapi ternyata akhirnya endingnya malah betul-betul menyakiti ya Bu ya. Baik, apakah ada ini lagi selain dari tayangan-tayangan yang dilihat, apakah ada faktor lainnya nih menurut ibu nih? Pengaruh teman ya, pengaruh lingkungan teman, lingkungan, atau pola asuh dari rumah? Ya. Bisa nggak? Bisa ya, pola asuh di rumah ya. Oke. Nah, kalau lingkungan teman ini, pola asuh kita di rumah ini menyebabkan anak-anak berperilaku agresif ya kan? Nah, itu juga yang akan menyebabkan terjadinya perundungan. Nah, dan selain itu, masuk nggak menurut ibu-ibu kalau bahwa anak-anak itu belum nalar efek dari tindakan yang dia lakukan ini akan menimbulkan bahaya karena dia belum nalar ya tindakannya. Oke, baik. Nah, berarti faktor-faktor yang kita sebutkan ini adalah termasuk dari beberapa penyebab perundungan yang terjadi di sekolah ibu-ibu. Nah, saya karena untuk mencegah perundungan ini, saya mencanakan beberapa program yang akan saya lakukan di program Senandung saya, yaitu pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk tim. Nah, jadi kalau menurut saya yang kita lakukan pertama adalah membentuk tim dulu. Tim ini kan terdiri dari ketua, benar nggak? Setuju nggak? Nah, selain ketua, apalagi nih yang bisa panggilannya ada penanggung jawab. ya, ketua ya, ketua penanggung jawabnya di atasnya, berarti penanggung jawab kita ambil dari kepala sekolah ya. Nah, ketua apa lagi nih Bu? Anggota. Selain anggota, apakah perlu bendahara, sekretaris? Perlu ya. Oke, berarti secara umum perlu ya penanggung Organisasinya seperti Samsung di situ. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya mencanangkan juga nih sosialisasi, betul nggak? Sosialisasi dulu kita sama anak, apa sih perundungan, ya kan? Nah, sosialisasi ini baiknya jangka waktunya, bagaimana kita lakukannya? Apakah setahun
setahun sekali di setiap ajaran. Nah kalau tim tadi kita bentuknya pas ajaran baru ya ibu-ibu ya. Nah pas ajaran baru kita bentuk. Nah kalau untuk sosialisasinya bagaimana? Apakah diadakan setahun sekali itu, setahun sekali, ataukah sebulan sekali, atau per 3 bulan, atau per semester? Bagusnya bagaimana untuk sosialisasi ini? Sosialisasi ini per semester, tapi juga ada kerjasama dengan wali kelas masing-masing. Misalnya setiap hari Sabtu kan kita ada apa tuh, pengembangan diri. Nanti kan ada time-nya untuk wali kelas. Ya. Di situ fungsinya wali kelas juga mengasih tahu mengenai perundungan, dampaknya. Nah, kalau di kelas kan biasa anak-anak tuh suka ejek-ejek gitu. Nah, ejek itu kan masuk perundungan juga tuh. Jadi secara pelan-pelan kita mengingatkan Iya, mereka, mengingatkan. nasihat mereka kan Ya. Jadi bagusnya ini kita laksanakan sekaligus semuanya di lapangan atau bagaimana? Di lapangan ya, atau di ruangan ya kata-kata ini. kita sosialisasi itu Jadi secara umum. ditampilkan lah Iya. video pendek. Nah, Oke, Contoh-contoh contoh hubungan ya, oke baik. Jadi di sosialisasi ini kita tampilkan contohnya ya, contoh atau video pendek. Baik, nah tahap selanjutnya yang akan saya lakukan untuk menerapkan program ini adalah mengajak siswa untuk menyerukan anti perundungan. Nah, ini nih yang perlu saya tanyakan kepada ibu-ibu semua. Bagaimana cara mengajaknya biar siswa tuh senang ikut bergabung sama kita untuk menyerukan anti perundungan? Apa aja yang bisa kita lakukan di aktivitasnya? Dibuat seperti kayak video aja positif. Buat video. Ya, video Berarti jadi kan dia tertarik dia. yang dibuat yang terlibat di video itu Mungkin siswanya. siswanya ya. Oh, berarti kita buat kayak kayak video drama konten ya. ya. Oh, drama Nah, pendek kayak ya. drama, iya. Dia kan nanti ada aktornya tuh. Dia senang dia. Dia Jadi drama pendek. Jadi pemerannya murid-murid ya. Oke. Bagus juga ya, jadi anak-anak tertarik kan memanfaatkan konten ya. Baik, Bu Mina, makasih Bu Mina udah bergabung sama kami tadi. Oke, drama pendek. Selain drama pendek ada lagi nggak? Ini bagus juga nih drama pendek untuk konten ya, anak suka ya. Oke, selanjutnya. Dari apa kan ya, dari awal seperti masalah. Ya, ya. Cari masalah sampai Ya. penyelesaian. Oke, jadi selain video ada lagi nggak ibu? Yang bisa kita jadikan konten? Poster? pakai poster. Poster ya, Poster. poster. Iya. Atau spanduk, jadi anak-anak itu kita jadikan fotonya gitu ya biar senang dia ya. Oke, baik, berarti kita manfaatkan sosial media ya untuk menyerukan ini. Baik, terima kasih. Usulan ibu-ibu semua ini semuanya luar biasa bagus, luar biasa mantap, dan saya rasa ini bisa membuat anak lebih aktif lagi untuk menjadi agen perubahan di sekolah kita dalam menyerukan anti bullying. Nah, berarti setelah kita memberikan sosialisasi nih Ibu, saya berpikir nih ada satu lagi, perlu nggak kita menyediakan waktu kita? Misalnya kan ada korban bullying nih, korban perundungan, perlu nggak kita menyediakan waktu kita untuk membimbing anak-anak, memberikan bimbingan sama uang ya? Harus ya? Nah kan kalau tak begitu tanggung sama saya. Iya, berarti kita Bentuk penyuluhan iya, gitu. dengan penyuluhan ya. Sehat. Ya, nasihat. Berarti itu kita harus menyediakan ruang khusus, ya ruang khusus dan waktunya. Jadi mengenai waktu, apakah perlu kita jadwalkan? Misalnya kalau ada masalah nih hari Sabtu aja kita konsultasinya, atau di situ terjadi masalah langsung ya. Cek kita sudah cepat. Berarti setiap ada masalah langsung kita apa ya? Bagusnya kalau ada waktu itu. Ya. Jangan beda gitu kalau Ya. kita turun ini belum Ya, belum memadai ya. Tapi kalau SMP Ya, sudah tapi memang ada memang ruang. ada ruang khususnya kan beda. Oke, baiklah. Baiklah teman-teman semua, ibu-ibu. Jadi beberapa diskusi kita tadi, poin-poin pentingnya sudah saya catat. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk saya menjalankan program saya, yaitu Senandung Serukan Anti Perundungan di STN 015 Bandung Keladi. Semoga kedepannya bisa kita laksanakan program saya ini dengan baik dan kita bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama ya. Saya butuh bantuan ibu-ibu semua untuk menjalankan program ini. Iya. Baik, terima kasih ya ibu-ibu semua ya. Semoga berhasil ya Bu Siti ya. Demikian diskusi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sehat semuanya nih? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali. Anak ibu, hari ini Ibu Siti pengen ngajak anak-anak ibu berdiskusi ya. Ibu pengen tanya-tanya. Bersedia nggak nih? Bersedia. Terima kasih anak ibu. Masih semangat? Masih. Oke, mantap. Jadi ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan sama anak ibu ya mengenai program. Jadi Bu Siti punya program, nama programnya yaitu Senandung. Arti Senandung ini yaitu serukan anti perundungan. Nah, ibu tanya dulu nih, tahu nggak anak-anak ibu apa itu perundungan? Tahu. Tahu? Tahu. Coba satu-satu ibu tanya ya. Nah, coba kamu dulu, apa itu perundungan? Pembulian. Pembulian kamu? Pembulian. Kamu? Kamu? Pembulian. Sama, berarti tahu ya perundungan itu artinya, berarti yang kamu tahu perundungan itu adalah pembulian ya. Nah, ibu tanya lagi nih, contoh pembulian atau perundungan itu seperti apa? Tahu nggak ibu? Contohnya gimana? Dipukul, diejek. Nah, apa lagi? Pukul, ejek, apa lagi? Memalak. Malak tuh contohnya kayak gimana malak tuh? Minta duit ya? Iya. Oke, ada lagi apa? Menghina apa kita nih? Badan kita. Ya, apa lagi? Ada lagi? Mengejek orang tua. Nah, mengejek orang tua, apa lagi? Selain mengejek orang tua, menghina tadi kayak menghina fisik ya, nggak boleh ya. Nah, Merusak mental. ya, karena merusak mental ya kan. Oke. Nah, berarti anak ibu udah tahu lah nih apa nih perundungan ya, dan contohnya juga udah tahu. Nah, sekarang ibu tanya lagi nih, apakah anak-anak ibu di sini pernah menjadi korban perundungan? Pernah diejek tadi, pernah? Kamu kayak mana pernahnya? Sering dibully kadang-kadang. Iya, bulinya kayak mana? Oh, diejek orang tua. Nah, kamu? Diejek orang tua. Yang lain selain diejek orang tua pernah nggak? Dipalak ya, dimintain duit ya. Oke, dipalak, dimintain duit. Nah, tadi kamu yang ibu tanya pernah menjadi korban. Sekarang ibu balikkan nih. Pernah nggak kamu melakukan perundungan? Oh, tadi kan jadi korban. Sekarang pernah nggak kamu yang merundung kawan, yang membuli kawan? Enggak, Jadi, palingan bercanda. Bersandanya kayak mana? Biasa aja gurau-gurau. Contohin dong biar ibu tahu bercandanya. Misalnya, bercandanya ngejek-ngejek sama orang tua nggak? Enggak. Bercandanya menyebutkan kekurangan fisik kawan nggak? Enggak. Oke. Bercandanya sampai menyakiti teman nggak? Enggak. Oke. Palingan cuma ketawa. Ketawa aja, cerita lucu ya bercandanya. Oke, bagus. Nah, anak ibu, berarti nggak pernah ya anak ibu di sini melakukan perundungan ya, tapi jadi korban pernah ya. Oke. Nah, sekarang ibu tanya nih, gimana perasaan anak ibu sewaktu anak ibu menjadi korban perundungan tadi? Gimana perasaan anak ibu ketika anak ibu menjadi korban perundungan? Gimana? Kesal. Selain kesal, apa lagi? Sakit hati. Apa lagi? Merasa sedih. Sedih. Apa lagi, apa yang dirasakan yang pernah jadi korban tadi nih? Kesal, sakit hati, marah nggak? Marah. Marah. Ada nggak kalian merasa terus kecil hati gitu? Iya kan, terus nggak mau teman lagi sama yang mengejek atau melakukan perundungan? Ada nggak? Nggak berteman lagi? Ada ya, kayak gitu. Oke. Tapi berteman lagi. Akhirnya berteman lagi. Oke, baik. Berarti udah memaafkan lah ya. Nah, terus setelah kamu merasakan perundungan itu, apa yang pengen kamu lakukan? Yang ingin dilakukan? Misalnya kamu udah diejek nih sama orang tua, udah diejek nih fisiknya, apa yang ingin kamu lakukan sama orang yang mengejek tersebut? Apa? Ayo. Apakah ingin membalas? Enggak mau. Nggak mau balas? Bagus. Apakah kamu malah berteman sama dia dan memaafkan? Maafkan. Bagus sekali anak ibu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Kan ada tadi nih beberapa tindakan perundungan ya. Nah, itu kan contoh-contohnya. Ada lagi nanti misalnya selain diejek nama orang tua, selain diejek fisik kita, ya, selain dipala atau minta duit, ada juga nanti dia menyindir mengejek-ngejek lewat WA, status WA. Itu termasuk ya
termasuk perundungan ya, tapi melalui situs WA itu termasuk perundungan ya kan, hati-hati kita. Jadi kalau buat status-status WA itu hati-hati. Nah, untuk menerapkan program Bu Siti ini kan Ibu ada program apa tadi? Ingat nggak? Program apa nama perundungan Ibu? Perundungan tadi apa nama programnya? Senandung. Nah, untuk menjalankan program Bu Siti ini ada nggak anak-anak Ibu ide? Apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menjalankan program di sekolah kita ini biar kalian semua itu senang dengan kegiatan senandung ini? Bikin konten di TikTok. Bikin konten di TikTok. Buat poster. Poster. Kayak gitu. Nah, poster kayak gitu ya. Oke, berarti kalau membuat poster ada foto-foto, nanti foto kamu Ibu jadiin di poster, mau nggak? Setuju nggak? Biar cantik posternya. Nanti misalnya gini, stop perundungan, berarti kamu nanti yang gini. Ya, Ya kan? Ya. Setuju nggak? Setuju. Boleh nggak nih? Berarti nanti Ibu harus izin dulu orang tuanya ya. Ya. Nah, kalau buat konten di TikTok suka? Suka. Tiap hari main HP kan? Ya, nengok TikTok ya. Jadi kalau mau konten, Nengok orang buat konten. Nah, biasanya kita kan melihat orang buat konten. Nah, untuk program senandung ini kita bikin konten. Enak kan? enak. Berarti anak ibu suka dong dengan kegiatan kita membuat konten, membuat poster dan sebagainya ya? Ya. Oke, jadi anak ibu pengennya kegiatan senandung ini ada membuat konten ya, Ya. dan poster. Ya. Jadi itu maunya, pengennya. Baik, nanti akan ibu usahakan konten di TikTok, poster akan ibu masukkan ke salah satu urutan dari kegiatan atau rencana kegiatan program senandung kita ya. Nanti mau kan bergabung, berkolaborasi artinya bekerja sama, membuat konten dan menyerukan anti perundungan, mau kan? Mau. Senang? Senang. Oke, kalau gitu kita sebutkan bersama-sama senandung serukan anti perundungan ya. Oke, 1, 2, 3. Senandung serukan anti Ulangi, gini. Senandung serukan anti perundungan ya. 1, 2, 3. Senandung serukan anti perundungan. Kurang semangat. Nih cepat gini. Senandung serukan anti perundungan. Gitu ya. 1, 2, 3. Senandung serukan anti perundungan. Oke, mantap. Jadi terima kasih ya anak-anak ibu semuanya sudah bersedia untuk berdiskusi, berdialog positif dengan Bu Siti mengenai program senandung yaitu serukan anti perundungan. Insya Allah secepatnya akan segera terrealisasi apa keinginan dan ide anak ibu tadi ya, itu membuat konten dan membuat poster-poster yang menarik ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak ibu semua ya, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi